Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari tim peneliti. Saya Effendi Aswira Taruna dan Muhammad Yasa Afroni, perancang sistem panel surya dengan boost converter. Di sini akan kami jelaskan hasil rancangan penelitian kami dengan boost converter. Di sini simulasi kami menggunakan panel surya dengan kapasitas 20 watt. Jadi nanti bisa di scale untuk kapasitas yang lebih besar, tinggal menyesuaikan rancangan boost converter. Ini part boost converter, jadi converter kitnya. Ya, ini output dari boost. Sementara ini kami masih menggunakan beban DC. Ya. Nah, ini di dalam kit ada display untuk mengetahui ya hasil alat ukur tegangan, arus dan daya. Di balik ini ada IC, lebih tepatnya ada Arduino ya. Kami menggunakan Arduino Uno dan ini boost converter, dan di sini ada arus tegangan dan arus maksudnya ada sensor arus dan sensor tegangan. Nah, ini rangkaian boost converter bisa di scale menyesuaikan tergantung dari panel surya yang akan digunakan. Dari ini ada pastikan membutuhkan power supply. Power supply bisa diambil dari listrik PLN ataupun dari baterai. Ya, algoritma yang kita gunakan adalah incremental conductance. Dari kurva karakteristik panel surya, yaitu kurva daya terhadap tegangan. Nah, di sini panel surya memiliki titik maksimum atau yang disebut dengan MPP, yaitu maksimum power point. Jadi output dari panel surya itu memiliki karakteristik seperti kurva berikut. Jadi ada open circuit untuk tegangannya, dan untuk mengatur agar panel surya tetap di titik maksimal, kita bisa menggunakan algoritma incremental conductance yang akan diuraikan dalam bentuk flowchart berikut. Jadi pertama di Arduino Uno, ya, di IDE Arduino kita mendefinisikan nilai awal, yaitu nilai delta D, duty cycle, penambahan duty cycle dan duty cycle awal. Selanjutnya pengukuran data tegangan dan arus terhadap waktu dari keluaran panel surya, atau dua data berikut bisa dijadikan sebagai input atau masukan boost converter. Setelah itu di tracking, di sensing, dicek apakah ada perubahan dengan nilai tegangan saat ini dengan nilai tegangan sebelumnya, kita sebut dengan DV, dan perubahan arus. Setelah itu define, mendefinisikan, mengecek apakah ada perubahan tegangan. Jika ya, maka dicek perubahan arusnya. Jika tidak ada perubahan, jika ya, maka di cycle atau update nilai tegangan saat ini dengan sebelumnya masih tetap sama, atau di cycle tetap. Jika tidak, dicek apakah ada kenaikan arus atau penurunan arus. Jadi ketika ada kenaikan arus sehingga DI itu lebih besar daripada 0. Sedangkan sebaliknya itu ada penurunan. Ketika ada perubahan voltage, ya, tegangan, di sini referensi utamanya adalah voltage, voltase, yaitu ketika ada perubahan tegangan atau di V sama dengan 0, maka dicek apakah kurva, ya, DI per dV itu sama dengan min I per V. Ini menandakan jika ini memenuhi syarat, maka update nilai tegangan saat ini ataupun arus saat ini itu sama dengan nilai sebelumnya, atau duty cycle tetap. Jika tidak, maka dicek kondisinya
apakah DI per DV itu lebih besar dari min I per V, ya, itu ini rumus ini diperoleh ya, dari turunan DP per DV ya, lebih besar dari 0. Ya. Jika ya, itu berarti titik power itu berada di sebelah kiri titik maksimum, sehingga diperlukan adanya kenaikan duty cycle. Duty cycle dinaikkan, maka ada kenaikan tegangan. Sehingga ada kenaikan tegangan akan mendekati ya, atau bahkan sama dengan titik maksimum, atau disebut dengan MPP. Jika tidak, itu sehingga berada di sebelah kanan titik maksimum. Sehingga untuk memperoleh nilai maksimum, diturunkan tegangannya dengan cara menurunkan duty cycle. Setelah itu diupdate dan end. Itu untuk incremental inductance. Masih banyak algoritma yang lainnya. Baik, mungkin ini hasil penelitian saya masih akan dilanjutkan kembali dengan metode algoritma lainnya. Untuk yang tertarik dengan rancangan kami, silakan menghubungi melalui email kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.